Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di seluruh dunia. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Aku Khawatir Masa Depan. Firman Tuhan kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambillah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang
Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua?" Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguh aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua'? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi firman Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian
seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang saat ini sedang beribadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Mari jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Dalam realita kehidupan kami Tuhan, dalam pergolakan dunia yang kami hadapi, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh firman. Kami butuh penyertaan Tuhan supaya iman kami teguh melewati setiap badai kehidupan yang sedang melanda kami. Tuhan Yesus, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Engkau berbicara Tuhan Yesus. Urapi kami, perbaharui hati kami, perbaharui iman kami, perbaharui seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengar sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya sejahtera dan sehat selalu, jemaat sekalian. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini adalah aku khawatir masa depan, tanda tanya. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema yang seperti ini? Pergolakan dunia yang kita hadapi sekarang, saudara-saudara, pergolakan dunia ini menjadikan kita itu harus ada tema ini. Pergolakan dunia yang kita hadapi sekarang itu terjadi berbagai hal, baik dalam sosial, politik, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan. Dengan semua bidang yang ada itu menciptakan kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Kita ambil beberapa contoh yang besar, jemaat sekalian. Masalah di yang belum selesai itu menciptakan banyak keresahan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, jemaat sekalian, COVID yang belum selesai, yang sekarang masih menyisakan banyak hal, juga cukup mengkhawatirkan manusia tentang kehidupan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, prediksi daripada tokoh-tokoh politik, pakar-pakar ekonomi, bahwa 2023 akan terjadi ekonomi. Ditambah dengan yang menggunakan kesempatan seperti ini dalam kesempitan, memanfaatkan kesempatan itu untuk bernubuat, bukan untuk menguatkan iman jemaat, sebenarnya hanya menciptakan kepanikan, tapi tujuannya adalah supaya rating popularitas hamba Tuhan itu naik, saudaraku. Jadi memanfaatkan kesempatan itu untuk bernubuat supaya jemaat itu bergantung kepada nubuatannya. Nah, saudaraku, dalam pergolakan seperti ini, saudara sekalian,
Maka muncullah tema ini. Aku khawatir masa depan. Saudara-saudara sekalian, tema ini muncul ketika membaca perkembangan siswa di pergolakan zaman seperti ini, ditambah dengan WhatsApp dari jemaat yang masuk cukup banyak tentang keluhan yang seperti ini. Saudara dengar, saya utarakan. Saudara-saudara sekalian, di tengah pergolakan seperti ini, ada manusia yang khawatir. Gimana ya? Kan begitu. Ada manusia yang tetap bersandar kepada Tuhan. Ada juga manusia yang tidak mau tahu tentang hal itu. Ada, saudara sekalian. Saya coba melihat 3 anak saya. Saya bicara dengan anak yang nomor 2, yang perempuan. 2023 katanya akan terjadi seperti resesi. Nah, anak saya yang perempuan berkata, mereka tidak panggil saya daddy, karena dari kecil panggilnya father. Father bagaimana ini? Father belum vaksin ke-1 pun belum. Jadi tidak bisa ketemu siapa-siapa, tidak pergi berkhotbah di gereja. Jadi bagaimana dengan kami bertiga, Father? Ya, kami bertiga ini masih mau sekolah. Koko sedang kuliah menuju tingkat 2. Saya kuliah tingkat 1. Dan adik yang terakhir yang nomor 3 sebenarnya juga mau kuliah. Papa tidak keluar khotbah. Bagaimana kita hidup, Pak? Bagaimana kita hidup, Father? So, how? Jadi anak kedua itu khawatir. Khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang biaya hidup, khawatir tentang ini, itu. Dari berbagai ungkapan kalimatnya, terbesit kekhawatiran yang banyak sekali, saudaraku. Itu sifat manusia. Anak saya kedua seperti itu. Anak saya yang terakhir, saya coba ngobrol-ngobrol sebentar berdua. Saya mau nangkap bagaimana reaksi dia. Anak nomor 3 itu, jemaat sekalian, dia ngomongnya begini. Whatever happened, Father, we still have Jesus, right? Jesus, right? We still have Jesus, right? Dan anak nomor 3 ini, saudaraku, ya, walaupun masih SMA, tapi dia memahami bagaimana apapun situasinya, dia tetap masih punya Tuhan Yesus. Good faith. Sementara anak saya yang nomor 1 yang laki, saudaraku, waktu saya jelaskan kepada dia akan terjadi resesi loh 2023, dia jawab apa, saudaraku? Ada resesi ya? Saya baru tahu loh ini. Heboh ini anak, saudara sekalian. Dia baru tahu katanya. Ada ya? Jadi sama dia itu mau resesi, mau apa, gak pusing dia. Jadi 3 anak itu mempunyai cara berpikir yang berbeda. Dan manusia-manusia di zaman yang kita hidupi, rata-rata juga seperti itu, saudaraku. Ada yang khawatir, ada yang still Jesus. Ada juga yang nggak mau tahu, saudaraku. Dan jemaat WhatsApp yang masuk ke saya itu, rata-rata khawatir, saudaraku. Ngomongnya begini, jemaat perhati. 1. Pak Pendeta, saya khawatir 2023 saya di PHK. Karena sudah mau krisis katanya, maka perusahaan saya, perusahaan raksasa, perusahaan medium, perusahaan kecil, sudah mengantisipasi kemungkinan saya adalah orang yang nanti mengalami perampingan, Pak Pendeta, alias di PHK. Saya khawatir sekali, Pak Pendeta, bagaimana ke depannya. 1. Yang kedua, jemaat, aku khawatir anak saya, Pak Pendeta, masih kecil-kecil, bagaimana nanti masa depannya ya? Di tengah resesi nanti, masih kecil-kecil, bagaimana nanti jodohnya? Baru 4 tahun mikirin jodohnya. Ya capek lah, saudaraku, capek lah. Mama aja yang dia belum tahu, baru 4 tahun kita mikir pacarnya. Capek lah, saudaraku. Jadi ketuaan kita nanti. Yang tidak perlu kita pikir seperti itu, khawatir sudah buat apa? 2 ya. Yang ketiga, Pak Pendeta, saya khawatir anak saya. Ini sudah kuliah ini, Pak. Gimana bisa sukses nggak kuliahnya? Merit nggak ya, Pak Pendeta? Oke, karena waktunya sudah dekat. Pak Pendeta, saya khawatir dengan usaha saya. Ternyata kelihatannya ekonomi keuangan perusahaan saya tidak begitu strong.
Nah, kalau digoncang oleh krisis ekonomi 2003, saya bisa kolaps, Pak Pendeta. Saya khawatir loh. Ya, udah 3 ya, sekarang keempat. Aku khawatir kesehatan saya, Pak Pendeta. Dengan kondisi badan yang ada penyakit bawaan tuh, apa saya bisa bertahan ya ke depan? Dan saudaraku, berikutnya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga khawatir tentang gerejanya. Bisa eksis nggak gerejanya di tengah gelombang seperti ini? Bisa bertahan nggak jemaatnya? Bisa bertumbuh nggak gerejanya? Bisa survive nggak gerejanya? Saudaraku, jadi ini adalah WhatsApp yang masuk yang menceritakan tentang kekhawatiran orang percaya dalam menghadapi pergolakan dunia yang sedang kita alami ini. Maka muncul tema, aku khawatir masa depan. Nah, saudaraku, sekarang kita bahas jemaat ya. Mari kita masuk satu langkah. Saudara-saudara sekalian, untuk memahami realita kehidupan yang kita alami sekarang, pergolakan yang ke depan ini, saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk berpikir tentang 3 kotak. Kotak pertama itu Tuhan. Kotak kedua itu diri kita sendiri. Kotak ketiga adalah pergolakan dunia yang di dalamnya ada kita punya past, present, and future. Oke, saya ulangi. Kotak pertama Tuhan. Kotak kedua diri kita. Kotak ketiga ada pergolakan dunia yang di dalamnya berisi kita punya past, present, and future. Udah jelas? Udah ada bayangan 3 kotak itu, saudaraku ya? Sekarang kita masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang tidak khawatir, saudaraku. Jadi tujuan daripada khotbah ini adalah untuk menciptakan stabilitas iman, untuk membangun suatu benteng iman yang kuat, sambil melihat karya Tuhan lewat pergolakan dunia ini. Itu tujuan khotbah ini, saudaraku. Saudara menangkap ya, itu tujuan khotbah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan, kotak aku, dan kotak pergolakan dunia, di dalamnya ada past, my present, my future. Nah, itu tadi, saudaraku, yang kita khawatir itu. Bagaimana ya ke depannya ya, seperti apa ya, itu ada di kotak pergolakan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada perikop yang kita baca, kepada kisah Bapak Abraham, Kejadian pasal 15 dan 18. Kejadian pasal 15 dan 18 itu adalah bercerita tentang Abraham bergumul karena tidak punya anak. Saudara perhatikan. Di dalam hari-hari tuanya, Bapak Abraham sangat gelisah, sangat khawatir. Tarik napas panjang, hala napas, kadang-kadang berdiam diri, kadang-kadang bingung, kadang-kadang ngomong sendiri, mau gimana lagi ya? Ya gimana aja lah. Kita juga begitu kan? Karena dia merasa dia sudah tua, tidak punya anak. Abraham manusia biasa loh, sama seperti kita, saudaraku. Di dalam kekhawatiran masa depan, karena nggak punya anak. Masa depan dia khawatir. Khawatir dia punya future dalam pergolakan dunia yang dia hidupi. Jadi suatu hari di Kejadian pasal 15 itu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Waktu itu masih Abram. Abram, tahun depan aku memberikan engkau seorang anak. Abraham percaya loh, saudaraku. Maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham bilang, bagaimana aku bisa memilikinya? Karena aku sudah tua. Aku sudah tua, istriku sudah tua. Sarah itu saat itu pun sudah tua. Saat itu Sarah itu umurnya 89. Abraham umur 99. Tahun depan ketika Abraham berumur 100 tahun, lahir Ishak, saudaraku. Umur cepat itu baru punya anak satu. Tuhan mengatakan demikian. Abram, ambil binatang, lembu, kemudian ambil burung-burung. Binatang itu dipotong jadi 2. Taruh sebagai persembahan. Nah, waktu Abraham sudah mempersembahkan binatang dipotong jadi 2 itu,
api, suluh api yang berapi itu melewati, melahap semua potongan daging itu. Itu artinya Tuhan bersumpah dengan janji yang diberikan kepada Abraham. Itu sumpah loh saudaraku. Sinar kuasa dari Tuhan itu melewati belahan binatang itu. Itu sumpah saudaraku. Pakai darah. Itu zaman perjanjian Bapak Abraham. Zaman kita tidak lagi pakai persembahan binatang saudaraku. Enggak. Yesus adalah persembahan yang sempurna saudaraku. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus mati untuk kita. Kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya, forever. Menjadi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama-lamanya, forever. Jadi saudaraku, waktu Tuhan berkata kepada Abraham, suruh dia buat binatang itu, dan api itu, suluh api lewat, dan Tuhan ngomong kepada Abraham, ingatlah, akulah yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Tuhan sudah mau mengajar Abraham, see your past. Lihat masa lalumu. Masa lalumu, aku yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Dan engkau ada di punya present, ada di tanah ini, aku menyatakan diri. Dan suatu hari, anakmu, your future, anakmu akan seperti banyaknya bintang di langit, banyaknya pasir daun. Jadi Tuhan itu sudah memberikan suatu konfirmasi lewat sumpah binatang yang dikorbankan itu. Tuhan berjalan di tengah korban dan binatang itu, saudaraku, bahwa Abraham punya pas, Tuhan yang bawa dia keluar dari Ur Kasdim, dan Abraham punya present, penyertaan Tuhan sempurna, dan Abraham punya future, Tuhan sudah ada di situ. Hebat ini saudaraku, luar biasa. Tapi ketika kita mendengar seperti ini, Sarah ketawa. Karena Sarah berpikir, tuanku Abraham sudah tua, layu, dan aku sudah layu, udah berhenti haidnya. Kapan aku bisa punya anak? Ini adalah iman yang goncang tentang kebesaran keagungan Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan, Sarah, kenapa engkau ketawa? Dia takut, Sarahnya, saudara sekalian. Saudara perhatikan. Jadi ketika Tuhan memberikan suatu janji kepada Abraham itu, Tuhan referring kepada Abraham punya past, Abraham punya present, dan Tuhan menjadikan Abraham punya future. Apa beda dengan kita? Coba lihat. Tadi saya ngomong 3 kotak kan? Kotaknya Tuhan, kotak diri kita, dan kotak pergolakan dunia. Dalamnya kita punya past, kita punya present, kita punya future. Kadang-kadang kita terlampau khawatir, saudaraku. Mengapa seperti itu? Iman kita tidak stabil. Kita gampang terpengaruh oleh orang-orang tertentu. Kita panik terhadap pergolakan dunia. Iman kita tidak stabil, saudara sekalian. Coba perhatikan hal ini. Justru, saudara sekalian, ketika dunia terjadi pergolakan seperti ini di zaman kita, justru dia adalah menjadi suatu cara Tuhan lewat pergolakan zaman ini sedang menggodok, sedang menguji, sedang memperbaharui, sedang memurnikan kita. Mas murni itu harus lewat perapian. Coba perhatikan. Secara sosiologis, secara sosial, saudaraku. Dunia yang tidak ada pergolakan, saudaraku, tidak pernah lahir tokoh iman. Gak pernah. Coba lihat misalnya di kampung, daerah pedalaman. Bangun pagi jam 4 subuh. Makan bubur udah selesai, pergi jalan kaki sampai di hutan jam 11. Potong-potong karet udah selesai, pulang jalan kaki ke rumah, sampai di rumah jam 5 sore. Duduk-duduk. Sampai di rumah duduk-duduk. Ya, cari-cari kutu kalau yang perempuan, duduk-duduk. Setiap hari seperti itu pekerjaannya, saudara sekalian. Tidak pernah lahir tokoh iman, gak pernah. Tapi dunia yang bergolak, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang besar, bisa pailit, kesehatan sudah berbahaya, perjuangan melayani umat penuh dengan tantangan, saudaraku. Justru disitulah lahir pahlawan iman. Begitu lo hidup. Saudara bisa memandang apa yang saya pandang gak, saudaraku? Apa yang kau hadapi hari, saudaraku, ada suatu cara. Lewat pergolakan hidupmu yang seperti ini, Tuhan sedang menggodok, saudaraku. Tuhan sedang memurnikan engkau menjadi mas murni. Tapi siapa yang mau?
Siapa yang mau mengerti seperti ini? Kalau kita mampu mengerti seperti saudaraku, ada red line, garis merah. Abraham, aku mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim, garis merah Tuhan dari masa lalu. Sekarang garis merahnya berjalan ke masa present dia. Garis merahnya akan berjalan ke masa future dia. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ada red line dalam kehidupan kita orang percaya, saudaraku. Saya bisa loh, jemaat sekalian, khotbah menggebu-gebu untuk mempengaruhi emosi umat, saudaraku, sehingga mereka benar-benar luar biasa dipengaruhi oleh saya bisa loh. Tapi saya tidak mau khotbah seperti ini. Dengan menggunakan kesaksian hidup saya nggak mau. Justru ketika saya bersaksi tentang kehidupan saya, bypass jantung, serangan jantung tidak mati, mata dioperasi sukses, saudaraku, saya tidak menyuruh jemaat untuk fokus kepada pengalaman hidup saya. Tidak harus. Tapi saudara, ketika mendengar saya berkhotbah menggunakan pengalaman hidup saya ingin saudara belajar apa? Saudara melihat cara kerja Tuhan. Saudara melihat suatu cara, saudara melihat bagaimana kerohanian itu bertumbuh, saudaraku. Pengalaman saudara beda, tidak harus sama dengan saya. Prinsip kebenaran itu, saudara belajar untuk kematangan rohani, memahami Tuhan. Itu yang saya mau. Bukan pengalaman hidup saya, saudara tekannya. Apa yang terjadi dengan Pak Antoni Chang, saya juga. Bukan itu. Apa yang terjadi pada saya, tidak harus terjadi kepada engkau. Gitu loh, saudaraku. Itu yang saya mau sebenarnya. Jadi, saudaraku, khotbah hari ini, karena dia integrated part, temanya, aku khawatir masa depan, itu terintegrasi dengan 6 khotbah serial yang sudah saya khotbahkan di lembaga Antoni Chang Ministry International. Saudara refer ke sana untuk ikuti setiap khotbah yang ada, jemaat sekalian. Bagi saudara yang baru pertama kali ikut, saudara perlu dengar kembali itu khotbah, karena dia integrated, saudaraku. 6 khotbah serial. Tuhan adalah gembalaku. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, ketika aku berbeban berat, kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan, ketika aku kehilangan, udah 5, saudaraku ya. Satu lagi adalah kemahakuasaan Tuhan, permohonan doa, dan usaha manusia. Jadi 6 khotbah serial itu, kalau digabungkan, saudaraku, itu ada 17 khotbah. Integrate dengan khotbah hari ini. Aku khawatir masa depan. Tuhan adalah gembalaku. Khotbahnya udah ada. Takkan kekurangan aku. Yuk khawatir akan hidup. Sekarang lagi hadapi sulit. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang akan menyertai aku. Ketika saudara berbeban berat, khotbahnya pun sudah ada. Bagaimana cara menghadapi beban berat itu. Ketika saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan masa depan, bagaimana memahami kehilangan, sudah ada khotbahnya 4 seri, saudaraku. Coba perhatikan apa yang saya sampaikan hari ini, jemaat sekalian. Perlu kita menyimak hidup kita dengan baik. Saya kadang khawatir, lihat pergolakan dunia ini, jemaat tidak piawai. Jemaat tidak menyimak dengan baik apa yang sedang Tuhan kerja. Jemaat terombang-ambing dengan pergolakan. Stabilitas rohani tidak kuat. Jemaat itu gampang goyang, saudaraku. Itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Dan kalau kita mengerti dengan baik, pas present future kita sudah ada red line-nya dari Tuhan. Tuhan Allah yang setia, penyertanya sempurna. Gak mungkin Tuhan Yesusnya, setelah dia selamatkan kita, kita punya pas, dia udah selamatkan kita punya present, dia jaga, setelah dia ngomong, aku lepas tangan ya, masa depanmu urus sendiri. Itu bukan Tuhan, saudaraku. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu kita punya pas, dia sudah selamatkan kita punya present, dia pelihara, kita punya future, Tuhan tetap ada di situ. 2023 orang mengresesi, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan tidak lepas tangan, saudaraku. Tuhan tidak lepas tangan. Kamu adalah milik Tuhan selama-lamanya. He died for us. Dia mati untuk kita. Dia memberikan segala-galanya untuk kita. Mengapa kita tidak mampu bertahan untuk hidup menjadi orang Kristen di tengah pergolakan itu justru menjadi suatu cara
pemurnian emas murni, seorang menjadi suatu emas murni yang kuat, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Karena saudara gampang terpengaruh oleh zaman. Apalagi nubuat-nubuat pendeta. Saudara tidak akan lihat ke firman lagi. Setiap minggu, setiap hari, pendeta itu nubuatnya apa? Nubuatnya apa? Itu melemahkan iman, saudaraku. Nubuatnya benar terjadi? Tidak terjadi. Nubuatnya palsu, tapi merasa tidak bersalah, tetap aja bernubuat, dan tetap jemaat mau percaya. Itulah kedangkal rohani zaman sekarang, saudaraku. Karena basicnya tidak strong. Basicnya tidak strong. Pandanglah zaman, perhatikan dunia yang kau hidupi, perhatikan yang baik, ujilah setiap roh dalam dunia ini. Jangan mudah percaya kepada fenomena zaman, tapi melihatlah sebagai firman Tuhan, sebagai kekuatan untuk memantau segala peristiwa yang terjadi, jemaat sekalian. Yes. Bagaimana jemaat? Coba perhatikan hidupmu sekarang. Aku khawatir masa depan. Tadi yang kita baca di Matius pasal 6 ayat 25-34. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Bukan berarti kita tidak bisa khawatir loh. Setiap kita bisa khawatir. Yes, karena kita manusia. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu khawatir, cukup 1 hari saja. Karena besok masih banyak kekhawatirannya. Kalau kamu khawatir, cukup hari ini saja. 2023 masih jauh di situ. Uruslah apa yang ada sekarang ini. Ya. Jagalah you punya present yang sekarang ini. Kelolalah apa yang sedang Tuhan percayakan sampai hari ini. Untuk future, Tuhan sudah ada di situ. Burung-burung aja tidak kumpul uang, tidak ada lumbung, tidak ada bahan makanan. Tuhan pelihara loh, burung loh itu loh. Apalagi manusia. Kadang kita ini mempunyai satu mentalitas yang lebih rendah dari burung. Kita lupa, kitalah manusia yang Tuhan Yesus berkorban mati di atas salib untuk kita. Burung nggak dapat itu. Tapi kita kadang-kadang memposisikan diri kita itu lebih parah daripada binatang. Kasian sih sebenarnya manusia itu. Orang percaya itu kalau sudah seperti itu. Coba jemaat menyimak hari ini khotbah ini. Integratekan ya dengan 17 khotbah dari lembaga Anton Jang Minister Internasional. Salah satunya adalah ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Banyak yang kecewa loh, dari WhatsApp muncul kok. Kok begini ya Tuhan, kok begini, berkokok terus. Nah, kalau saudara berkokok terus, supaya kokokannya berhenti, ikutilah khotbah saya yang judulnya Ketika Tuhan Tidak Seperti Yang Aku Harapkan. 3 seri itu, saudara ikuti. Nanti akan membuka mata rohani saudara untuk melihat what should I do di tengah semua realita kehidupan yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Jemaat, perhatikan pelan-pelan hidup kita, termasuk engkau dan saya loh. Saya bukan tidak ada kekhawatiran loh, ada saudaraku. Saya nggak bisa keluar khotbah, saya belum vaksin. Anak saya 2 udah kuliah, yang 1 sebentar lagi juga mau kuliah. Anak saya yang perempuan ngomong, gimana father nanti? Bagaimana kehidupan kita? Anak terakhir ngomong, we have Jesus. Anak yang paling gede ngomong, ada resesi ya. Saudara, kadang-kadang melihat 3 anak ini, saya ketawa sendiri. Itulah sifat manusia, saudaraku. Tapi masing-masing bisa bereaksi dengan cara masing-masing. Manusiawi sekali. Oleh sebab itu jemaat, lihat diri kita masing-masing. Saya tahu loh, engkau khawatir. Ya. Dari balik sering jemaat saya ngerti. Ketemu jemaat dari handphone, dari video call, dari cara ngomong, dari tekanan suara saya tahu. Dalam ekspresi suara jemaat terkandung saudaraku 1001 kekhawatiran. Bagaimana ya Pak? Ya. Gimana keuangan kami Pak? Perusahaan kami ada kendala pembayaran dari pihak-pihak tertentu Pak. Kami kesulitan mengolah bisnis Pak. Kami kesulitan dalam hubungan suami istri. Saya khawatir itu mengganggu anak-anak kesehatan, mengganggu mentalitas anak-anak saya. Iya, memang begitu, saudaraku. Dunia sedang bergolak. Mampukah imanmu di tengah pergolakan itu tumbuh dengan baik? Dan Tuhan menggunakan pergolakan dunia ini, memanfaatkan apa yang ada, sedang menggodok kerohanian kita, supaya tumbuh stronger and stronger, menjalani sampai kepada tujuan. Jangan jadi perahu,
Kalau perahu kamu gampang digoyang ombak. Jadi kapal selam. Dia mau ombak besar, mau hujan guntur, mau ikan besar, mau gelombang apapun, kapal selam itu tetap jalan stabil, gagah menuju sampai ke tujuan. Itu iman, saudaraku. Itu iman. Percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Hidup ini jangan, saya suka menggunakan ilustrasi. Hidup ini jangan naik perahu layar. Kalau naik perahu layar, kita terombang-ambing, saudaraku. Ikut angin. Oh, ini buat apa? Ini orang ngomong apa? Saudara tidak jadi manusia. Khawatir ini, panik terus, saudaraku. Karena saudara hidup ini pakai perahu layar. Ikut angin. Hidup ini juga jangan pakai perahu dayung. You dayung sendiri, capek. Karena kekuatan manusia itu juga ada batasnya. You khawatir terus, capek. Tuhan juga ngomong kok. Apakah dengan khawatir itu menambah sasa hidupmu? Kan enggak. Apakah dengan khawatirmu itu membuat masalahmu selesai? Juga tidak. Membuat kamu tambah susah. Kan begitu. Iya kan? Perahu dayung capek sekali. Ada jemaat yang sangat capek rohani, capek diri. Nggak tahu lah Pak, saya harus buat apa lagi. Gimana terserahlah. Sudah sepertinya pasrah, saudaraku. Karena pakai perahu dayung. Capek hidup ini. Hidup ini pakai perahu mesin. Mesin itu adalah kekuatan dari Tuhan. Yang mengarahkan kita kepada satu tujuan. Mau ombak, mau angin, no problem, saudaraku. Karena mesin itu adalah penyertaan Tuhan. Kekuatan, perlindungan, janji Tuhan. You punya past, you punya present, you punya future. Tuhan sudah ada di situ. Tuhan tunggu kita di 2023, saudaraku. Tuhan tunggu di situ. Hari ini mantapkan rohani kita. Stabilkan rohani kita, jemaat sekalian. Manfaatkan pergolakan yang ada untuk menjadi perspektif yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku. Maka engkau akan beroleh banyak berkat. Justru di tengah kehidupan kamu yang porak-poranda, banyak kesulitannya, saudara mulai memahami ini kesempatan. Kesempatan buat saya untuk memahami cara kerja Tuhan. Kesempatan buat saya untuk merubah banyak hal dalam diri. Kesempatan buat saya untuk memperbaiki banyak hal yang keliru. Lewat sakit serangan jantung dan lewat operasi mata, mata satu buta, mata satu masih bisa pakai. Lewat operasi jantung yang waktu itu serangan jantung tidak mati dan hari sembuh, saya belajar banyak hal dari Tuhan. Saya belajar memperbaiki banyak hal dari Tuhan. Saya belajar untuk memperbaiki pelayanan saya dari Tuhan. Saya belajar memahami hikmat yang Tuhan berikan untuk sisa hidup saya melanjutkan kehidupan itu mau seperti apa. Aku bangga dengan pengalaman yang saya hadapi. Saya mengerti dengan pengalaman itulah Tuhan sedang memperbaharui, menggodok saya. Mazmur itu dimurnikan dengan berbagai realita kehidupan yang kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyesakkan. Ada khotbah satu lagi, pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Ikuti khotbah yang sudah saya khotbahkan di Lembaga Anton Chang Ministry Internasional. Ketika pertolongan Tuhan dalam kesesakan, itu ada khotbahnya, saudaraku. Saudara mau dalam hidup ini? Coba perhatikan hidup masing-masing. Kita harus menang. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Saya sangat khawatir dengan WhatsApp jemaat seperti ini. Justru saya mengutarakan khotbah seperti saudaraku supaya semua jemaat menyimak dengan baik. Tema hari ini, aku khawatir masa depan. Tuhan ada di situ. Cukup khawatirmu hari ini. Masa depan itu Tuhan sudah ada di situ. Nantikan waktunya tiba, Tuhan pun sudah ada di situ. Apa yang ada sekarang, jalani dengan baik, bergumul dengan baik, usahakan dengan baik, antisipasi segala kemungkinan dengan kekuatan dari Tuhan. Jadilah perahu mesin menuju kepada tujuan yang Tuhan mau. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan dirimu masing-masing. Coba jawab pertanyaan saya. Khawatirkah engkau masa depanmu? Khawatir ya? Anak Pak, khawatir.
Khawatir cucu, Pak. Bisnis nggak tahu lagi dia bagaimana, Pak. Mau jual rumah ini, Pak, supaya ada modal, tapi nggak laku-laku rumah. Khawatir, Pak. Kesehatan ini terganggu terus, Pak Pendeta. Khawatir bisa bertahan nggak? Khawatir di rumah tangga Pak Pendeta karena cekcok terus dengan suami, dengan istri. Khawatir pelayanan Pak Pendeta. Nggak tahu pelayanan masih bisa lanjut nggak dalam sikon seperti ini. 1001 macam kekhawatiran. Tapi Tuhan mengatakan, hari ini khawatirmu cukup hari ini. Karena besok masih ada kekhawatirannya sendiri. Dan Tuhan ada di hari besok, di masa depanmu. Ada janji Tuhan yang sempurna. Ada penyertaan Tuhan yang abadi. Tuhan yang memelihara kamu, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memulai, Tuhan yang memelihara, dan suatu hari Tuhan juga yang mengakhiri kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan sejarah dunia ini, Tuhan yang mengawasi jalannya sejarah dunia ini, dan suatu hari Tuhan yang akan menyelesaikan, menutup sejarah dunia ini. Bagi Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Di tengah pergolakan dunia, di tengah semua kekhawatiran yang mereka hadapi, tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, letakkan tangan-Mu di kepala mereka, Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati mereka, Tuhan. Lihatlah Tuhan Yesus, apa yang sedang tercermin dalam pikiran, dalam hati mereka. Air mata mereka pun turun, tidak keluar lagi, sudah ke dalam hati Tuhan. Keluh kesah mereka, tarikkan nafas panjang mereka, kesesakan mereka, sudah sulit tidur mereka, Tuhan. Banyak kekhawatiran mereka. Tangan Tuhan menjamah mereka hari ini. Tangan Tuhan memulihkan kehidupan. Tangan Tuhan meneguhkan iman. Memperbaharui hidup mereka. Bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan materaikan firman ini. Bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menjaga, suatu hari Tuhan juga yang menggenapi. Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan Yesus tidak akan lepas tangan dalam hidupmu. Tidak pernah. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di tengah semua badai yang kami hadapi, supaya kami teguh beriman di tengah badai. Dengan iman kami mengalahkan pergolakan dunia. Kasih dari Allah Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang akan memelihara setiap domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus memateraikan firman, menguatkan iman kami dengan berbagai pergolakan zaman untuk melihat firman dan melihat banyak kehidupan yang ada yang kami hadapi. Terus hidup seiring dengan Tuhan Yesus, beriringan dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.